Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim dengan NPM 19010111027. Saya dari kelas E, jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang mana video ini bermaksud atau bertujuan untuk menjawab soal dari ulangan tengah semester mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya. Soalnya sendiri terdiri dari 5 soal. Nah, mungkin langsung saja masuk ke soal pertama. Soal pertama yaitu bagaimana sih konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Sebelumnya yang dimaksud pendidikan 4.0 sendiri adalah zaman di mana perkembangan teknologinya sangatlah cepat. Nah, jadi konsep Merdeka Belajar sangat berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan dalam pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Nah, untuk konsepnya sendiri ada beberapa garis besarnya. Yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum. Yang dimaksud asesmen kompetensi minimum ini, perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya itu bukan hanya sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, akan tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis dengan menggunakan kemampuan kognitifnya. Nah, yang kedua yaitu survei karakter. Survei karakter ini, pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang mahal sebab setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem dengan indikator tetap. Pada konsep survei karakter ini, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait dengan kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar saja, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Nah, yang ketiga yaitu perluasan penilaian hasil belajar. Konsep ini merupakan satu hal yang paling menarik, karena dengan adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang mana tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Dan konsep yang keempat yaitu pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Dengan ini pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Dan konsep yang terakhir atau konsep yang kelima, konsep pendidikan Merdeka Belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya, siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan siswa agar bisa membuat keputusan yang bijak dan penyelesaian masalah. Nah, mungkin lanjut ke pertanyaan yang kedua yaitu apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini. Jadi, sebelumnya keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran merupakan tujuan utama dalam memulai setiap kegiatan pembelajaran. Setiap individu sudah pasti memiliki perencanaan karena dengan adanya perencanaan, maka kegiatan yang akan dilakukan akan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah dirancang. Membuat rancangan adalah tugas dari seorang guru. Guru diharapkan merancang pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam rancangan pembelajaran 4.0 ini khususnya dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis, yaitu dengan memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin,
supaya dapat menarik perhatian peserta didik, seperti guru menyajikan gambar ataupun video yang berkaitan dengan pembelajaran Al-Quran hadis, kemudian para murid mengamati dengan seksama. Mungkin itu perencanaan pembelajaran Al-Quran dan hadis yang saya miliki. Masuk soal yang ketiga. Ya, masuk ke soal yang ketiga, yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0 ini. Jadi pada era pendidikan 4.0 ini banyak sekali tantangan. Karena itu kita harus memiliki strategi pembelajaran untuk menghadapinya. Nah, adapun 5 strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0 ini, diantaranya yang pertama adalah membantu siswa dalam belajar. Yang dimaksud membantu siswa dalam belajar di sini, guru adalah sebagai sumber informasi satu-satunya di dalam kelas. Guru menjelaskan pembelajaran, siswa diberikan waktu untuk menyalin catatan di papan tulis. Siswa mengerjakan latihan sosial, pembahasan, dan dilanjutkan dengan penilaian. Yang kedua yaitu adanya kesempatan untuk berkembang dan berprestasi. Ukuran keberhasilan siswa bisa hanya dipandang dari angka yang diperoleh. Peringkat di kelas menandakan prestasi yang didapat siswa. Tanpa disadari, manusia diciptakan Tuhan untuk memiliki kecerdasan yang berbeda. Karena itu harus diterapkan strategi adanya kesempatan untuk berkembang. Karena untuk menerapkan jiwa kompetitif di setiap siswa. Untuk yang ketiga yaitu penguatan pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter harus dikembangkan sedini mungkin. Penamaan karakter tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu strategi ini sangatlah cocok untuk menantang era pendidikan 4.0. Dan yang keempat, melek teknologi. Melek teknologi di sini dalam artian lain memberikan tambahan pengetahuan terkait fasilitas teknologi seperti dengan pencarian bahan ajar yang lebih menarik sehingga siswa bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Dan untuk yang kelima yaitu menjadi guru yang efektif. Guru efektif adalah guru yang selalu berpikir bagaimana cara menjadi lebih baik. Guru efektif juga bukan hanya mengetahui pelajaran, namun bagaimana guru mampu menyampaikan kepada siswa dengan baik. Dengan cara pikir guru mau menjadi lebih baik, guru akan mencari solusi apabila dalam pembelajaran. Nah, mungkin itu tadi strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan era pendidikan 4.0 ini. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan era pendidikan 4.0 ini. Media pembelajaran perspektif Al-Quran dan hadis dapat dipandang dengan klarifikasikan menjadi media audio, visual, dan media audio visual. Jadi, manfaat media pembelajaran yang akan digunakan sebagai media utama pembelajaran Al-Quran hadis ini dapat dikatakan untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien, baik dari segi teoritis maupun praktikum yang mana pada akhirnya teraplikasi dalam tindakan. Dengan artian lain, pengembangan media pembelajaran bukan lagi hanya berpatokan dengan buku, melainkan penggunaan perangkat elektronik maupun teknologi
Karena dalam era 4.0 ini yang sering digunakan yaitu dengan berbasis online seperti e-learning, web, media sosial, dan masih banyak lagi media online lainnya. Untuk media sendiri, berikutlah beberapa contoh media yang dapat digunakan. Yang pertama, gambar yang pertama adalah laptop. Laptop ini dapat digunakan untuk menyimpan ataupun untuk menampilkan berbagai materi atau beberapa materi yang akan dijelaskan oleh guru. Nah, untuk gambar yang kedua di bawahnya laptop ini ada LCD proyektor. LCD proyektor ini adalah sebagai pembantu untuk menyampaikan materi, pembantu dari si laptop tersebut. Nah, untuk yang bagian kanan yaitu adalah handphone. Handphone ini dapat digunakan apabila di antara kedua media sebelumnya tidak ada atau tidak tersedia, maka handphone bisa menjadi alternatif media yang digunakan. Mungkin itu saja, selanjutnya ke pertanyaan yang kelima atau soal yang kelima. Soalnya adalah apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran dan hadis dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Pendapat saya yaitu dengan memberikan solusi, yaitu dengan diterapkannya pembelajaran daring. Karena pembelajaran secara daring membutuhkan bantuan teknologi yang memadai dan dapat diakses dengan mudah. Begitu. Akan tetapi pembelajaran daring ini juga dihadapkan pada beberapa kendala, yaitu seperti sulitnya akses jaringan internet dan kurangnya pemahaman dalam penggunaan media atau bisa dibilang kurang update. Kesulitan lainnya adalah terkadang siswa sulit dalam memahami materi yang diberikan. Dengan ini perlunya evaluasi dalam pembelajaran daring yang mana nantinya dapat mengetahui apa saja kesulitan dan kemudahan yang dialami selama pembelajaran daring. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jawab atau yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau salah, saya mohon maaf. Mungkin sampai di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.